Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi hari yang berbahagia ini, izinkan The Brondol menjawab salah satu pertanyaan para petani ya. Banyak juga yang menanyakan hal ini karena tidak hanya satu orang saja. Pak Pendi, apakah Songgo 1 yang kering itu sampai kering ke bawah itu harus kita tunas juga? Di dalam mekanisme Songgo, maka kita mengenal Songgo 1, Songgo 2, Songgo 3 yang disesuaikan dengan umur tanaman kelapa sawitnya. Pada di samping saya ini adalah DPSN 1 Kalabar dengan usia di tahun tanam 2016. Ketika kita berada pada TM2 atau TM3, maka kita sudah harus berpikir bagaimana kita bisa Songgo 2 minimal. Namun apa yang terjadi ketika Songgo yang ada ini adalah dalam kondisi yang kering? Berarti yang ingin saya sampaikan seperti ini. Ketika Songgo 1 saja kering, berarti ada yang salah di dalam mekanisme budidaya tanaman kelapa sawit kita. Pengeringan Songgo yang berlebihan ini mungkin perlu kita evaluasi juga. Ada beberapa hal yang menyebabkan Songgo 1 itu sampai dengan Songgo 1 itu bisa kering. Yang terjadi adalah yang pertama, kemungkinan lahannya adalah tergenang. Ketika dia lahannya tergenang, ada kemungkinan Songgo 1-nya pasti akan kering, bahkan sampai ke merupuh sampai atas. Kenapa? Karena memang faktor pembatas budidaya tanaman kelapa sawit yang utama adalah air itu sendiri. Ketika tergenang, maka dia akan terjadi pengeringan pelepah dengan yang sangat signifikan. Sehingga memang kita harus mengevaluasi. Kalau dia kering mau dipupuk apapun, kalau dia basah atau tergenang mau dipupuk apapun juga tidak akan membal, tidak akan dia bereaksi banyak-banyak. Dalam kondisi yang tergenang maka sawit akan susah melakukan pernafasan akar. Itu yang pertama. Ada yang kemungkinan. Yang kedua, ketika kita melakukan mau penunasan ternyata Songgo 1 kering, ada juga kita evaluasi apakah lahannya itu adalah terlalu asam. Ketika kita evaluasi penggunaan dolomitnya berapa kilogram per tahunnya. Ketika misalnya penggunaan dolomitnya nggak pernah sama sekali, ini karena masih ada para petani yang hanya menggunakan Ponska tok, itu ada. Dimana bahwa ketika menggunakan Ponska saja sudah daerahnya agak sedikit bergambut, namun dia hanya menggunakan Ponska saja, maka ada kemungkinan dia akan mengering total banyak, itu mungkin saja karena ternyata lahannya terlalu asam. Bahkan kalau gambut hanya menggunakan Ponska saja, gambut sudah asam dan tidak ada sumber magnesium dan sumber kapurnya yang menaikkan pH-nya juga. Hal ini yang akan menyebabkan pengeringan pelepah berlebihan. Dan yang ketiga, ketika Songgo 1 kering itu ada kemungkinan bahwa lahannya adalah berpasir. Ketika dia lahannya berpasir, terjadi dehidrasi atau kepengeringan pelepah, ini akibatnya apa? Akibat apa? Karena bahwa lahan yang ada tidak mampu menyerap air dalam jumlah yang banyak. Tanaman kelapa sawit kita butuh air yang cukup banyak sekali. Kebutuhannya besar. Ketika kita lahannya berpasir tanpa menggunakan bahan organik untuk untuk menjaga air di dalam perakaran kita, maka ya tanaman kelapa sawit akan mengalami pengeringan. Bukan hal yang aneh ketika misalnya Songgo 1 kering di lahan berpasir. Sehingga memang yang harus dilakukan adalah bagaimana tetap penggunaan bahan organik yang selain untuk bisa meningkatkan KTK organik atau KTK di dalam tanah kita, artinya efektivitas dalam pemupukan kimia yang harus kita lakukan. Dengan pemberian bahan organik pasti akan lebih efisien karena dia ada KTK organik yang cukup besar. Kemudian yang kedua, ketika pemberian bahan organik yang di dalam lahan berpasir, maka otomatis kemampuan bahan organik untuk menyerap air dan untuk menjaga air di perakaran kita cukup besar. Sehingga memang untuk bisa mengevaluasi jangan sampai Songgo 1-nya itu adalah kering. Kalau kering jelas itu ada sesuatu yang salah di dalam mekanisme budidayanya. Kemudian di dalam ada juga bahwa Songgo 1 kering terjadi apa? Keracunan tanaman kita. Para planter dan para petani semua di dalam mekanisme pemupukan ada yang namanya tepat dosis dan tepat cara. Ketika pemberian pupuk kita, misalnya kita lagi berduit penggunaan urea sampai 4 kilo sekali tebar, apakah dia bisa berpengaruh apa ini? Bisa sangat berpengaruh. Kita harus pahami bahwa urea memiliki tegangan permukaan yang besar. Ketika urea itu dalam jumlah yang terlalu banyak kita berikan pada tanaman kelapa sawit kita, bukannya bisa terserap dalam bentuk nitrat ataupun amonium yang berada di tanah kita dalam bentuk nitrat, namun justru malah akan toksik. Kenapa? Karena bahwa urea ketika dia mencair, dia akan menarik sebagian air yang ada.
Justru kalau kita terlalu overdosis urea, maka tanaman bisa menjadi kering. Karena apa? Akar-akarnya juga kering. Kenapa? Karena dia tertarik. Cairan yang di dalam akar juga akan tertarik sama ureanya. Sehingga memang penggunaan urea ataupun pupuk lainnya adalah disesuaikan dengan dosis yang sudah direkomendasikan. Mungkin itu aja dulu yang dapat saya sampaikan. Intinya Pak Pendi, kalau songgo 1 kering ya udah dipotong aja, nggak apa-apa. Karena udah kering juga percuma juga. Kalau sudah mengering total juga nggak ada gunanya. Karena fungsi dari pelepas sendiri, selain dia menopang buah seperti ini, adalah bagaimana memberikan tenaga bagi tanaman kelapa sawit kita untuk menyerap unsur hara dan air yang ada di dalam tanah kita. Sebagai contoh, sering selalu saya sampaikan, ketika jumlah pelepas juga nggak cukup, pemupukannya juga memang ya seadanya saja, ya wassalamualaikum. Ibaratnya kalau tanaman selalu diperkosa dari mulai dini, ya jangan berharap banyak tentang produksi. Itu adalah kunci di dalam kita berbudidaya kelapa sawit. Tapi kalau pelepahnya sudah kering ya monggo saja, mau dipotong ya monggo saja. Namun sambil diperbaiki, karena ada yang salah ketika songgo 1 kering itu sendiri yang terjadi di tanaman kelapa sawit kita. Mungkin itu saja dulu yang dapat sampaikan pada kesempatan di pagi hari yang berbahagia ini. Semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat, dan selalu mendekap kita dengan kesehatan. Terima kasih. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.